Lebih enak jadi petani, lebih menguntungkan jadi petani. Ayo kita ramekan dunia digital maupun YouTuber di Indonesia ini. Pak Warsito ini petani kolonial tapi yang rasa milenial. Betul sekali. Semangat pagi, ketemu lagi kita di Bislog, Bistan on Location. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Bapak Tani. Bapak Tani ini bisa perkenalkan diri Pak, mungkin Pak? Ya, nama saya Warsito Sejati, petani dari Kampung Pasir, Desa Cintakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jawa Barat. Oke Bapak, petani sejati Pak ya? Petani sejati. Petani sejati ini berarti sudah berapa lama Bapak? Saya jadi petani turun langsung ke lapangan itu 6 tahun. Sebentar Pak, saya agak kurang jelas dengernya Pak, kita buka aja dulu maskernya. Kan kita sudah berjaga jarak. Bisa diulangi tadi Pak, gimana Pak, sudah berapa lama Bapak bertani? Saya bertani turun langsung ke lapangan itu baru 6 tahun. Oke, 6 tahun. Sebelumnya? Sebelumnya saya pernah bekerja di suatu perusahaan di Indofood Sukses Makmur. Kebetulan saya di bagian marketing sebagai sales promotion representatif. Jadi disitulah saya menimba ilmu dan saya terapkan di pertanian Desa Cintakarya. Itu perusahaan besar itu Pak ya? Ya cukup besar. Wah, yang makanan-makanan itu Pak? Iya, kebetulan saya di marketing itu di bagian noodle. Di Bagian noodle mie Pak ya? Iya, bagian mie. Nah terus yang Bapak terapkan ke pertanian apa nih Pak? Kita bisa terapkan bagaimana mendapatkan ilmu, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih, bagaimana cara mengolahnya, seperti itu. Itu setelah berapa tahun Pak dari perusahaan yang sebelumnya? Bapak kerja yang di perusahaan itu berapa tahun? Saya bekerja di perusahaan 20 tahun. 20 tahun dan Ya. itu sekarang Bapak terapkan Pak ya? Saya terapkan mengenai SDM-nya juga kita pelan-pelan kita rubah karena petani lama itu kalau kita tidak contohkan itu dia tidak akan percaya. Setelah puluhan tahun nih Pak, tiba-tiba Bapak ke pertanian, jadi petani sekarang Pak ya? Iya. Ini kan beda Pak, biasa kerja di perusahaan. Yang Bapak rasakan ini seperti apa Pak? Kalau saya bilang itu seni. Seni? Seni, karena apa? Jadi petani itu kalau saya lihat potensinya sangat banyak sekali karena di daerah itu tidak mengerti bagaimana cara menghasilkan uang dari hasil tani kita. Oke. Pak, berarti lebih enak jadi pegawai di perusahaan besar atau jadi petani? Lebih untung mana? Lebih enak jadi petani, lebih menguntungkan jadi petani. Wah. Dari segi waktu kita bisa atur. Kalau kita bekerja di perusahaan kita harus mengikuti aturan yang sudah ada. Ketimbang dari menjadi pegawai Pak ya? Ketimbang menjadi pegawai. Oh, oke. Nah, terus Bapak sendiri bisa diceritakan Pak yang Bapak terapkan dari marketing ini, terus pemasarannya pertanian ini gimana Pak? Jadi begini, kalau basic saya tadinya dari marketing, kalau kita lihat potensi di wilayah Cintakarya itu petaninya hanya tanam dijual dengan tengkulak atau bandar. Bagaimana cara mendapatkan nilai lebih dari hasil tani yang kita tanam? Sebentar Pak, tengkulak itu apa Pak ya? Tengkulak itu seperti bandar yang menerima barang, jadi diborongkan kalau panen langsung diborongkan, seperti itu. Jadi sekarang Bapak mengajak teman-teman petani untuk gak lagi store ke tengkulak Pak ya? Iya. Kenapa Pak? Memang kenapa kalau ngasih ke tengkulak? Kalau ke tengkulak itu kita hasilnya ya segitu-segitu aja, tidak ada kenaikan. Kalau kita bisa mengolah hasil tani kita, hasil tanam kita itu kita akan mendapat nilai lebih. Oh, berarti kalau Bapak bilang tengkulak hasil tanam, Bapak komoditasnya apa sih Pak? Kalau saya padi sawah. Oh, padi sawah. Iya. Kalau diolah itu jadi menjadi apa nih Pak? Sampai harganya beda memang dengan tengkulak gitu atau? Beda, kalau saya kan dari hasil padi menjadi gabah, itu saya olah sampai menjadi beras. Saya bikin beras premium. Jadi kalau jadi beras itu kan
dedaknya kita bisa menghasilkan uang. Dedak lembutnya menghasilkan uang, dedak besarnya sekamnya itu juga laku dijual. Berasnya pun harganya nilainya lebih tinggi. Oh, oke, berarti sekarang banyak yang nggak jual ke tengkulak lagi Pak ya? Alhamdulillah kebetulan sekarang di Desa Cintakarya sudah 80% tidak ketergantungan dengan tengkulak atau bandar. Itu tengkulaknya ada masalah nggak dengan Bapak jadi marah gitu atau gimana? Ya tadinya sih ya, tapi kan kita kasih pengertian lah. Namanya petani itu kan harus ada lebih, ada nilai lebih, ada keuntungan seperti itu. Jadi mereka juga ngerti dengan jelasin gitu aja Pak? Ya kalau untuk itu kita kasih lebih jelas lagi. Jadi kita rangkul, kita bahkan jadi selaku pemasar produk itu dia gitu. Nih sekarang petani bisa menghasilkan jadi beras. Nah tolong dibantu jualnya. Oh, jadi penengkulak ini juga bantu jual Pak ya? Iya. Emang pasarnya kemana aja sih Pak? Kalau kebetulan kalau saya sudah seluruh Indonesia melalui online. Oh, jadi yang tadinya ke tengkulak, sekarang Bapak melalui online? Iya, melalui online. Online-nya apa aja nih Pak? Saya kebetulan ada beras, ada benih padi, ada olahan pangan dari singkong, dan ada kopi. Pakai aplikasi atau medsos atau apa? Saya pakai medsos iya, saya pakai aplikasi iya. Itu Bapak ini, mohon maaf Pak sebelumnya Pak, usianya berapa Pak? Kalau saya sudah 50 tahun. 50 tahun? Iya. Berarti bukan milenial lagi dong Pak? Ya bisa disebut milenial. Milenial itu bukan karena usia. Oh oke, tapi kan itu berarti kalau rentan usia bukan milenial Pak ya? Nah belajarnya sendiri ini dari mana Pak teknologi kayak gitu? Teknologi itu kita otodidak ya. Kebetulan kita kan di sini ada BPP, ada penyuluh. Kita saring cari informasi. Di era digital ini kan petani harus melek dengan namanya digital. Jadi Bapak belajarnya otodidak Pak ya? Iya. Penyuluhnya sendiri juga canggih Pak teknologi? Alhamdulillah seimbang canggih. Pinteran Bapak atau pinteran penyuluh? 50-50 lah. Oh 50-50. Jadi dua-duanya harus pintar Pak ya? Ya kita kan mitra. Jadi kita saling bekerja sama, kita saling sama-sama belajar antara penyuluh dengan petani. Oh, kalau tadi Bapak bilang belajar juga dengan penyuluh, mereka saling belajar berarti Pak ya? Ya saling belajar, saling terbuka. Kalau dari petani ke penyuluh sendiri, petani ini belajar apa aja sih Pak? Biasanya memberikan penyuluhan mengenai hama tanaman. Oke. Teknologi sendiri belajar juga dari Teknologi kebetulan sekarang kita lagi menerapkan teknologi yang namanya tanam padi jajar legowo. Nah kalau kayak gitu kan Bapak biasa di lapangan Pak ya? Iya. Petani kan identik dengan lapangan. Nah kalau belajarnya sendiri apakah juga di lapangan atau di ruangan kayak tempat belajar gitu? Kalau petani rata-rata langsung ke lapangan karena petani itu harus dibuktikan. Oke. Dibuktikan dengan nyata dengan hasil yang lebih petani baru mau ikut. Ada istilahnya nggak Pak? Nggak ada sih istilah. Pak, tadi sekolah lapang itu berarti yang IPD MIP Pak ya, yang sudah berhasil di Kabupaten Garut ya? Betul sekali. Itu bisa diceritakan Pak? Kebetulan saya selaku peserta juga dan saya harus memberikan ilmu kepada anggota saya. Dan setiap tahun itu ada program IPD MIP dan sekolah lapang itu. Jadi saya bawa anggota saya untuk mengerti bagaimana cara menanam padi dengan baik dan benar. Manfaatnya sendiri? Manfaatnya sendiri sangat banyak sekali, yaitu saya memakai pola tanam teknologi jajar legowo, yaitu ada 21 dan 41. 2141, jajar legowo. Apa itu Pak jajar legowo? Kalau jajar legowo itu kalau bahasa Jawanya panjang dan dowo. Berjajar sama legowo, beda Iya, Pak ya? Beda. Oh beda. Kalau di Cintakarya ini kan sebelum ada program IPDM-IP itu, dia sistem tanamnya konvensional, jadi masih sistem tegel. Oh manual gitu Pak ya? Ya, jadi
seperti tehel lah, Tehel per itu 4 gitu. tehel itu apa Pak? Ubin, Ubinan. ya, Oh, oke, heeh, heeh. seperti ubin seperti itu. Nah setelah adanya teknologi jajar legowo itu, alhamdulillah meningkat produksi hasil padi sawah. Dari berapa jadi berapa? Dari 6,2 menjadi 6,4. 6,2 jadi 6,4. Itu profitas Pak ya? Iya, profitas. Oh, lahannya sendiri di tempat Bapak berapa Pak? Kalau total kelompok tani itu ada 67 hektar, kalau saya pribadi ada 2 hektar. Oke, itu hasil dari peningkatan hasil dari sekolah lapang tadi Pak ya, IPD, MIP. Nah kalau ikut sekolah lapangnya itu susah nggak sih Pak? Sebenarnya nggak susah juga, lebih mudah. Jadi kita lebih mendapat ilmu dari sekolah lapang tersebut. Bagaimana cara menanam padi dengan benar, bagaimana cara pemupukan berimbang, bagaimana mengairi sawah itu berselang seperti itu. Ada syarat Pak untuk ikut itu Pak? Nggak ada syarat. Berarti saya ikut boleh dong? Nggak, kan kebetulan IPDMIP itu kan tidak semua di Garut itu dapat program IPDMIP. Kalau sekolah lapangnya? Itu kan yang ada terdampak program IPDMIP baru bisa ikut sekolah lapang. Oh, jadi kalau saya mau ikutan belajar di sekolah lapangnya, ikutan belajar aja boleh Pak? Nanti mending di luar belajar sama yang sudah sekolah. Oh berarti sama Bapak bisa dong Pak ya? Bapak Bisa. sudah sekolah. Oh Boleh. nanti saya hubungin Bapak langsung Pak. Boleh. Oke. Di kegiatan sekolah lapang itu banyak pengalaman-pengalaman menarik gak Pak? Oh banyak sekali, mengenai IT juga banyak sekali. Kebetulan saya sendiri sebagai YouTuber. Wih, jadi Bapak ini petani, YouTuber juga? Ya, kebetulan kalau ada kegiatan apapun pasti saya upload di YouTube saya. Ini Bapak yang mengelola sendiri YouTube-nya atau ada bantuan dari luar? Saya sendiri. Yang rekam Bapak? Saya yang rekam, saya yang edit, semua saya sendiri. Sampai Bapak yang upload? Sampai saya yang upload sendiri. Bapak belajarnya itu otodidak tadi Bapak cerita? Otodidak. Wah, ini Bapak ngajak teman-teman untuk belajar teknologi ini juga nggak sih Pak? Kebetulan yang usianya di bawah 35 mulai saya ajarkan. Karena saya harus punya generasi penerus. Karena potensi di pertanian itu sangat menantang sekali dan hasilnya sangat memuaskan. Oke, Bapak boleh tahu channel YouTube-nya apa Pak? Nanti Bapak Ibu tinggal lihat di YouTube saya aja. Apa namanya Pak YouTube-nya Pak? Nanti saya kasih ID-nya. Oke, siap Bapak. Awal mula Bapak bikin YouTube itu kayak gimana Pak? Apakah karena memang Bapak ngeliat sekarang ini tren nih, jadi Bapak ikutan atau gimana? Ya di era teknologi digital ini kan kita harus melihat peluang. Peluang mana yang bagus ya itu yang harus kita ikuti. Selain YouTube, medsos juga Pak? Medsos juga iya. Mengenai penjualan secara online saya juga iya. Berarti Bapak kan YouTuber. Bapak juga main medsos Pak ya? Iya. Berarti bisa saya bilang Bapak Warsito ini petani kolonial tapi yang rasa milenial. Betul sekali. Jadi tadi Pak ya walaupun kolonial tapi tetap bisa jadi milenial Pak ya, bukan umur Pak ya? Iya, tidak kalah kita sama yang milenial yang usia muda. Tuh, jangan mau kalah sama Bapak Warsito. Sejati Pak. Warsito sejati. Warsito sejati yang walaupun sudah tidak muda lagi tapi tetap milenial Pak ya? Jiwanya tetap muda. Media untuk memberikan pelajaran kepada petani-petani yang milenial maupun kolonial melalui apa aja Pak? Kalau untuk yang milenial saya juga suka presentasi juga. Jadi kita pakai Infocus, kita ajarkan sedikit demi sedikit. Jadi untuk memacu semangat petani muda ini, karena kalau tidak diajak sama kita, tidak ada penerusnya, nanti bagaimana swasembada pangan di Indonesia ini. Pakai grup WA juga nggak Pak? Kita pakai grup WA juga. Kalau mau bergabung nanti juga boleh. Bapak ada yang mau disampaikan nggak Pak untuk petani-petani yang milenial maupun kolonial masing-masing? Ya, untuk petani milenial karena di era digital ini kita harus melek dengan teknologi digital. Ayo kita
ramekan dunia digital maupun YouTuber di Indonesia ini, petani maju terus. Oke, kalau yang milenial? Milenial, apalagi milenial itu mengenai HP, Android dia lebih canggih. Seharusnya petani milenial itu lebih mudah menggunakan. Berarti petani-petani yang milenial jangan mau kalah dengan petani Kolotnial. kolotnial. Bapak kolotnial atau milenial, Pak? Kalau saya dua-duanya. Dua-duanya. Gitu. Bapak boleh dikasih tahu medsosnya mungkin? Kalau untuk yang apa? untuk usaha taninya saya kasih tahu lah. Jadi pakai partner program IPDM IP itu yaitu pakai aplikasi Nilaiku. Nilaiku. Ya. Di situ kita bisa usaha hasil tani kita bisa langsung posting, kita bisa upload, bisa dilihat seluruh petani di Indonesia. Berarti itu kita download, terus nanti ada arahannya di situ, Pak ya? Ada arahannya, nanti ada verifikasi, ada semua di situ. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan Pak, cuman terbatas waktunya sayang banget. Tapi kita akan ketemu lagi Pak ya, pastinya Siap. ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Guys, kita selesai untuk hari ini, tapi kita akan ketemu lagi. Jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube ini, like, loncengnya, pokoknya diikutin semuanya. Oke, see you guys, bye.